Keberuntungan memang nggak berpihak ke semua tim. Contohnya, sejumlah tim dalam ulasan ini harus menuai kegagalan di laga-laga final. Gak cuma sekali, mereka justru gagal berkali-kali. Cetabol coba merangkumnya sebagai berikut. Juventus Liga Champions. Juventus mengawali ulasan ini sebagai klub yang paling sial di Liga Champions. Klub berjuluk si Nyonya Tua ini sudah menelan 7 kegagalan di 9 laga finalnya. Juventus sendiri baru memenangkan 2 trofi Liga Champions, yakni di tahun 1985 dan 1996. Serupa dengan torehan Benfica, FC Porto, dan klub asal Inggris Nottingham Forest. Pada musim 1984-1985, Juventus menjuarainya dengan menekuk Liverpool 1-0. Sementara di musim 1995-1996, Juventus menjuarainya dengan mengalahkan Ajax Amsterdam lewat babak adu penalti. Sementara kegagalan Juventus di partai final Liga Champions terjadi pada tahun 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, dan 2017. Pada kegagalan di tahun 2017, Juventus merelakannya ke tangan Real Madrid. Bertanding di Stadion Millennium Cardiff, Juventus dipaksa menyerah dengan skor telak 1-4. 4 gol tersebut dicetak oleh Casemiro, Marco Asensio, dan brace dari Cristiano Ronaldo. Sementara Juventus cuma bisa mencetak 1 gol hiburan lewat Mario Mandzukic. Kekalahan ini cukup kontroversi di mana para pemain Juventus dikabarkan ribut di ruang ganti. Saat itu para pemain Bianconeri disebut bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Akan tetapi pemain senior Juventus Giorgio Chiellini membantah isu tersebut. Chiellini menyebut kalau Juventus kalah karena kelelahan di babak pertama. Chiellini juga mengaku para pemain kehabisan napas dan gagal bangkit di babak kedua. Atletico Madrid Liga Champions. Real Madrid adalah klub tersukses dalam perebutan juara Liga Champions. Tapi tim sekota mereka yakni Atletico Madrid justru mengalami hal yang sebaliknya. Klub yang berjuluk Los Rojiblancos ini sudah tampil di 3 laga final Liga Champions, yakni di tahun 1974, 2014, dan 2016. Pada tahun 1974, Atletico Madrid harus mengakui keunggulan dari Bayern Munchen. Berikutnya di tahun 2014, Atletico Madrid dikalahkan oleh rival sekotanya Real Madrid. Pada laga tersebut, Atletico Madrid sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol dari Diego Godin. Sayang, kemenangan Atletico Madrid yang sudah di depan mata harus dibuyarkan oleh gol dari Sergio Ramos. Berikutnya, laga dilanjutkan ke babak extra time dan El Real mampu mencetak 3 gol tambahan. Mirisnya, pada laga final Liga Champions tahun 2016, Atletico Madrid kembali dikalahkan oleh skuad El Real. Saat itu, skuad Los Rojiblancos menyerah di babak adu penalti dengan skor 3-5. Terlepas dari hasil tersebut, laga ini cukup kontroversi karena dinilai menguntungkan Real Madrid. Hal ini terjadi pada gol Sergio Ramos yang dicetak pada menit ke-15. Saat itu, sang wasit Mark Clattenburg mengesahkan gol Ramos yang sebenarnya sedikit offside. Clattenburg pun baru menyadari kesalahannya di paruh pertandingan. Mark Clattenburg juga menyalahkan hakim garis yang gak memberikan kode offside kepadanya. Di babak kedua, Clattenburg memberikan Atletico Madrid hadiah penalti setelah Pepe menjatuhkan Fernando Torres. Pepe pun memprotes Clattenburg dan mengatakan seharusnya gak sampai penalti. Akan tetapi Clattenburg membungkam Pepe dengan menyebut kalau gol pertama Real Madrid seharusnya gak sah. Benfica Liga Champions dan Liga Europa. Benfica layak menyandang status sebagai klub yang paling sial di kompetisi Eropa. Klub yang berjuluk Es Aguyas ini pernah merasakan juara European Cup pada tahun 1961-1962. Pencapaian besar ini nggak terlepas dari kepiawaian sang pelatih asal Hungaria Bela Gutmann. Di bawah asuhan Gutmann, Benfica berhasil mengalahkan 2 tim terbaik Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. Prestasi ini membuat nama Gutmann dikenang sebagai salah satu pelatih terbaik di Eropa. Hal tersebut membuat Gutmann meminta Benfica untuk menaikkan gajinya. Sayangnya, Presiden Benfica menyebut kalau permintaan Gutmann gak masuk akal. Hal tersebut membuat Gutmann sakit hati dan pergi meninggalkan Benfica. Gak cuma hengkang, Gutmann juga mengutuk Benfica yang gak akan menjuarai kompetisi Eropa selama 100 tahun. Kutukan ini pun mulai terjadi pada final European Cup tahun 1963.
Saat itu Benfica yang masih diperkuat oleh legenda Portugal Eusebio harus menyerah dari AC Milan dengan skor 1-2. Kutukan ini juga berlanjut di final tahun 1965, 1968, 1988, dan 1990. Mirisnya, kutukan ini juga berlaku di Liga Eropa di mana Benfica menelan kegagalan di final tahun 1983, 2013, dan 2014. Dengan begitu Benfica sudah gagal di final Eropa sebanyak 8 kali. Artinya kutukan Goodman telah berlangsung selama 59 tahun. Seandainya kutukan ini benar terjadi, maka Benfica baru bisa jadi juara di kompetisi Eropa tahun 1962 nanti. Timnas Belanda, Piala Dunia. Timnas Belanda adalah salah satu tim yang paling tangguh di Eropa maupun dunia. Akan tetapi tim yang berjuluk skuad Oranje ini seakan dimusuhi oleh trofi Piala Dunia. Pernyataan tersebut terbilang wajar mengingat Belanda sudah 3 kali lolos ke partai final Piala Dunia, tapi selalu kalah. Kegagalan pertama terjadi pada Piala Dunia 1974 di mana mereka dikalahkan oleh Jerman Barat dengan skor 1-2. Padahal saat itu skuad Oranje masih diperkuat oleh sang legenda Johan Cruyff. Pada Piala Dunia 1978, Belanda juga mengejutkan dunia dengan penampilan total footballnya. Sayangnya, mereka kembali gagal di partai final setelah ditekuk oleh Argentina dengan skor 1-3. Terakhir, skuad Oranje dikalahkan oleh Spanyol di final Piala Dunia 2010 yang digelar di Afrika Selatan. Gak cuma gagal, Belanda juga dinobatkan sebagai tim yang paling kotor. Tercatat Belanda melakukan 126 pelanggaran dan mengoleksi 22 kartu kuning. Sementara itu, skuad Oranje justru mengaku gagal karena kepemimpinan wasit yang buruk. Timnas Indonesia Piala AFF. Menutup ulasan ini ada tim kebanggaan tanah air yakni Tim Nasional Indonesia. Indonesia sendiri merupakan klub tersial dalam gelaran Piala AFF. Sejak berganti nama dari Piala Tiger ke Piala AFF pada tahun 1996, Indonesia sudah tampil 6 kali di laga final, yakni pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan yang terbaru 2020. Sialnya dari 6 laga final tersebut, skuad Garuda gagal menjuarainya sekalipun. Terlepas dari itu, Indonesia juga disebut mengalami kutukan gajah perang. Pasalnya, timnas Thailand sudah 4 kali mengubur mimpi Indonesia untuk menjuarai Piala AFF. Terbaru, Thailand kembali jadi mimpi buruk skuad Garuda pada Piala AFF 2020 yang lalu. Gak tanggung-tanggung, Thailand bahkan mengalahkan Witan Sulaiman dan kawan-kawan dengan agregat 6-2. Walaupun gagal juara, penampilan Indonesia dianggap berkembang dan mendapatkan apresiasi yang besar. Gak heran kalau netizen menuntut PSSI untuk mempertahankan sang pelatih Sintayong. Itulah ulasan tim paling sial di laga final. Bagaimana pendapatmu? Tim mana yang menurutmu paling sial? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.